Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh, walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir. Di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap di dalam mimpiku selalu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan calon penggerak, di mana sekolah hendaknya harus bisa memfasilitasi dan mendukung penuh agar bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut tahapan sebagai penggerak ini mendapatkan ajaran yang maksimal sehingga akhirnya nanti beliau ini bisa dinyatakan lulus. Dan calon penggerak SMA Negeri penggerak inilah bentuk dukungan kita selaku teman dalam lingkungan SMA Negeri 3 Pamekasan. Dan untuk hari Jumat insya Allah bagus, dan nanti saya akan menunjuk. Terima kasih atas kehadirannya. Segala kekurangan dalam pertemuan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, ya, marilah kita naikkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini, yaitu tepatnya hari Selasa yang tanggal 5 September 2022. Hari Selasa tanggal September 2022 serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Pada pagi hari ini, yaitu tepatnya hari Selasa yang tanggal untuk melakukan pengibasan atau berbagi sharing tentang budaya positif di sekolah, khususnya di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Oke, terus mohon bantuannya untuk share. Ya. Ini saya peroleh untuk slide-nya.
langsung dari Instruktur Nasional. Jadi kami berdua, saya dengan Bung Agus, tidak mengubah apa yang kami dapat. Jadi kami hanya di sini langsung memakai apa yang kami dapat dari Instruktur Nasional waktu kemarin elaborasi. Jadi tidak ada yang namanya penambahan atau pengurangan materi yang kami sampaikan nanti. Oke, yang pertama pertanyaan pemantik, apakah Anda setuju dengan pernyataan seperti ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, monggo Bapak. Dikarenakan di dalam mendisiplinkan anak, karena saya mengikuti disiplin positif itu beberapa modul, kayaknya menekankan dalam hal hukuman di dalam disiplin anak itu tidak efektif ya. Itu hanya sifatnya sementara, tidak tertanam di dalam hati anak itu. Justru kedisiplinan ini bisa tercipta manakala kita selaku guru itu melakukan pendekatan yang sifatnya mendidik ya, dan diikuti dengan keteladanan dan contoh dari bapak dan ibu. Ini jawaban saya kurang sependapat sepenuhnya ya, karena saya mengikuti disiplin positif di modul berapa ini, maka saya menjawab saya. Terima kasih Bapak, jawabannya luar biasa. Dalam kehidupan. Namun hukuman yang diberikan itu tentunya ada taraf, ada tingkatan. Jadi pemberian hukuman kepada anak ini melalui taraf-taraf atau tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tidak harus memberikan hukuman yang dapat menyakitkan kepada anak, apalagi menyakitkan tanpa ada pukulan seperti bully. Jadi pukulan terhadap perasaan anak itu yang tidak boleh. Tapi pemberian hukuman yang dapat meningkatkan kesadaran anak. Nah, kalau saya sangat setuju sekali, misalkan pemberian hukuman untuk membaca Al-Quran misalnya bagi anak yang Islam yang non-Muslim yang ada yang setara dengan itu. Jadi bersifat artinya bersifat mendidik. Jadi tidak hukuman itu tidak pada kekerasan, apalagi bully. Begitu menurut saya. Terima kasih atas tanggapannya, Bu Irma. Saya belum menanggapi dulu ya Ibu. Nanti kita ulas. Ini saya sangat setuju ya, karena ketika jiwanya anak disentuh dengan penghargaan, dia akan memberikan menimbulkan motivasi yang lebih untuk belajar lebih giat sama. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, di sini ada suatu situasi, ya. Jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk mengepalkan tangan, ya. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda di sini. Sobeklah secari kertas kecil atau mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan hal yang paling berharga dalam hidup Ibu dan Bapak di genggaman Bapak dan Ibu, dikepalkan, ya. Teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu. Harga untuk saya adalah emas 10 ton. Saya pegang di sini, saya genggam. Nah, teman-teman saya berusaha untuk membuka, mau Pak bukalah tangannya, atau belum saya buka, tak akan kan, nah, dan lain sebagainya. Kira-kira gimana untuk Bapak dan Ibu? Mau membukanya atau tidak?
Oke, ini adalah hal yang paling berharga untuk Bapak dan Ibu. Apakah dengan mudahnya atau dengan tadi ada rujukan, ada ancaman, hardik dan lain sebagainya, kira-kira Bapak atau Ibu di sini mau tidak membuka? Oke. Oke, biar orang tahu apa yang dirasakan. Jadi apa yang disembunyikan? Yang disembunyikan itu ya Ibu ya. Oke, Ibu Matus, mohon slide selanjutnya. Ini kepalan tadi itu adalah ilusi. Ya, ilusi di sini adalah merupakan ilusi kontrol, yang mana genggaman itu adalah murid kita yang ada di berpikirnya lalu menang dan menang, menyamakan sudut pandang. Jadi orang lain itu pasti punya pemikiran atau sudut pandang yang berbeda. Oke, yang nomor 2, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sama halnya di dalam kelas, biasanya guru itu kan lebih merasa kok saya paling tahu, saya yang paling tahu, saya yang paling benar dan lain sebagainya. Padahal itu hanya ilusi. Yang benar adalah ayo belajar bareng, saya bisa salah, saya bisa hilaf sebagai seorang manusia. Jadi antara guru dengan siswa juga memiliki ketidaksempurnaan di situ. Ibu Matus. Oke, disiplin positif di sini untuk teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, jadi mau saya datang telat, mau tidak dan lain sebagainya itu juga saya sepenuhnya sebagai motivasi intrinsik yang mengontrol. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Itu termasuk ke motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang datang dari luar. Ekstrinsik. Oke. Dan untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita. Melihat tempelan-tempelan yang ada di depan kelas, di dinding, yang saya dengan anak-anak, ya ada yang lain, ada dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berangkat dari sini Ibu Nikmat, jadi menghargai diri sendiri. Jadi saya mencoba anak-anak untuk menghargai dirinya sendiri itu seperti apa? Dengan saya meminta anak-anak kelasnya yang inginkan di dalam kelas. Kelasnya mau diapakan? Ada yang bilang, Bu, saya pengen kelas yang menyenangkan, tidak boring, tidak teori melulu. Bu, saya ingin sekali keluar atau outing kelas. Bu, boleh tidak saya minum atau makan di kelas? Saya akan bolehkan ya 5-10 menit, karena apa? Anak-anak di situ, apalagi di jam yang pagi itu kebanyakan anak-anak belum sarapan. Jadi saya memberikan kelonggaran, memberikan kesempatan anak-anak untuk makan dulu selama 5-10 menit, ya dengan catatan jangan bersuara. Ada lagi, Bu, tugasnya jangan banyak-banyak. Jadi bukan yang konseptual tetapi kontekstual. Jadi langsung apa yang
mereka inginkan dalam capaian di satu semester itu apa, langsung. Jadi tidak banyak teori yang mereka pelajari, tetapi langsung belajar seperti itu. Jadi ini yang menjadi keyakinan kelas, yang mana nanti di saat mereka melakukan sesuatu hal yang kurang berkenan, kita kembali lagi. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk yang keyakinan kelas di sini. Terus di sini ada model berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini Bapak Ibu, kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nanti akan saya terangkan atau jelaskan lebih lanjut di sini. Yang mana 5 posisi kontrol di sini ini kita harus ketahui karena berkenaan dengan segitiga restitusi di saat kita ingin memperbaiki anak, di saat anak itu memiliki masalah. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga atau yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Untuk realitas atau kebutuhan semua orang itu pasti akan berbeda-beda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini terkait ke 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah nggak ada ketua khawatir? Saya ulangi lagi. Ya, seperti itu. Jadi justru anak-anak akan mengulang kesalahan-kesalahan berikutnya di saat tidak ada orang yang ditakuti. Nah, itu bertolak belakang dengan yang namanya si disiplin tadi. Dan ini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini profil belajar Pancasila yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini yang ingin kita ciptakan karena di dalam 6 dimensi atau 6 pilar beriman atau bertakwa atau berakhlak mulia saja. Haknya si melaksanakan atau tidak haknya siswa kita. Apakah kita masuk ke ekstrinsik atau yang intrinsik? Kalau seperti yang kasusnya awalnya X, yang diinginkan ini. Di situ ada penyuluhan. Iya, ya. Di sini untuk keyakinan kelas sebenarnya Bu Rima bukan untuk anak-anak diberikan teori, anak di situ untuk disuruh untuk memahami teori tersebut, tidak sebenarnya. Untuk keyakinan kelas di sini adalah keyakinan kita atau kelas yang mereka inginkan itu yang seperti apa. Mungkin guru-guru yang Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di dalam pembelajaran di kelas-kelasnya? Sudah? Dalam bentuk apa? Sepertinya saya sudah mencoba, entah ini apa termasuk dalam teori yang dimaksud atau tidak. Coba sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sebagai guru itu yang pertama kita memberikan pemahaman dulu kepada anak dengan membaca sebuah teori misalnya, membaca teori, kemudian dari teori seperti teori, nah dari teori itu anak disuruh memahami. Dengan memahami itu kemudian anak bisa nantinya memberikan keyakinan kepada dirinya bahwa teori itu adalah benar.
dengan memberikan pembuktian dalam apa yang dia pahami. Tentunya kan pemahaman anak terkadang dapat kita lihat di sini anak ini benar-benar memahami atau tidak. Nah di sini yang seperti contoh dari memberikan pemahaman dan keyakinan kepada anak, bahwa anak itu yakin bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia berikan contoh itu adalah bentuk keyakinan mereka terhadap apa yang dia pahami. Menurut saya, tidak mau melakukan hal itu, tapi mereka ingin melakukan hal ini untuk menebus atau memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Terus ada model berpikir menang atau kalah. Ya, terlebih lagi kalau di permainan di pertandingannya ada menang dan kalah. Padahal model berpikirnya halus, menang dan menang. Next, Bunda. Oke, disiplin positif di sini untuk teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, jadi mau saya datang telat, mau tidak, dan lain sebagainya, itu juga saya sepenuhnya sebagai motivasi intrinsik yang mengontrol. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Contohnya menghormati orang lain dan lain sebagainya. Ada di sini ada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nanti di slide berikutnya akan ada penjelasan lebih lanjut. Di sini juga untuk teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Schaefer, semua perilaku memiliki tujuan. Pada teori motivasi di sini yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang nomor 2, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sama halnya dengan anak. Sebenarnya di kelas ada yang berontak, bukan berontak sebenarnya, lebih hiperaktif dan lain sebagainya. Sebenarnya anak itu tujuannya apa sih? Bisa saja anak tersebut memiliki tujuan untuk mencari perhatian karena di rumahnya kurang diberi perhatian oleh orang tuanya. Jadi semua perilaku yang ada di dalam kelas, ada di dalam lingkungan itu sebenarnya memiliki tujuan yang sebenarnya kita belum tahu apa. Jadi bisa saja dikatakan kita langsung menjudge seperti itu. Terus yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Coba benda bisa, dan lain sebagainya. Di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, mungkin kalau untuk yang siswa kita kan mengontrolnya untuk kebaikan mereka karena mereka masih tahap belajar. Ya, jadi tidak sepenuhnya kita lepas, tetapi kita mengawasi di situ. Kadang-kadang saya bisa salah, saya bisa hilaf sebagai seorang manusia. Jadi antara guru dengan siswa juga memiliki ketidaksempurnaan di situ. Ibu Matus, oke, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama adalah untuk stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Biasanya seperti itu yang kita alami. Ya, untuk teori kontrolnya kita berusaha ada 5 kontrol guru. Bunda belum. Oke, di sini ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama halnya dengan di saat kita ada anak-anak yang berbuat salah langsung kita hardik. Bunda salah, bencet dia. Nah, kira-kira ilusinya guru mengontrol murid. Bisa nggak? Benar nggak? Guru itu mengontrol murid sepenuhnya? Boleh atau tidak? Saya enggak. Nah, teman-teman saya berusaha
membuka, mau Pak bukalah tangannya, atau ayo belum mulai buka Pak kakek apa, nah dan lain sebagainya. Kira-kira gimana untuk Bapak dan Ibu? Mau membukanya atau tidak? Ada tingkatan. Jadi pemberian hukuman kepada anak ini melalui taraf-taraf atau tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tidak harus memberikan hukuman yang dapat menyakitkan kepada anak, apalagi menyakitkan tanpa ada pukulan seperti bully. Jadi pukulan terhadap perasaan anak itu yang tidak boleh. Tapi pemberian hukuman yang dapat meningkatkan kesadaran anak. Nah, kalau saya sangat setuju sekali, misalkan pemberian hukuman untuk membaca Al-Quran misalnya bagi anak yang Islam yang non Muslim, ya ada yang setara dengan itu. Jadi bersifat mendidik. Jadi tidak, hukuman itu tidak pada kekerasan, apalagi bully. Begitu menurut saya. Lututnya kegeser. Karena kebanyakan anak-anak di koridor kelas itu kan berlari-lari tanpa mereka berbanyak pikiran, oh biar mah mongkok palang, bukan pocurnya saja tetapi palangnya juga. Kalau kata orang Madura ya, hal yang terburuk kan biasanya sama anak-anak itu tidak diprediksi. Bunda, oke, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa? Penghargaan kok bisa menghukum? Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang hal tersebut? Atau mungkin terima kasih. Ini sebenarnya biasanya dilakukan kalau saya lihat di lama sebenarnya, apabila ada yang menunggak pajak di sebuah negara, dia akan mendapat penghargaan. Karena setelah mendapat penghargaan, dia akan ditagih pajaknya. Seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan, mereka dapat penghargaan sih, tapi saat dia dipanggil di depan, dia kenapa dikasih penghargaan? Karena dia adalah penunggak pajak terbanyak di negara Amerika Serikat. Itu sebuah ilusi, sebuah karena kalau tidak seperti itu Anda tidak akan mengerti. Saya kasih ilustrasi seperti itu. Jadi gambarannya, jadi mungkin di internal lembaga kita, saya sih nanti ada di tim tatip sendiri, saya akan memberikan penghargaan kalau boleh oleh kepala sekolah kepada anak yang sering terlambat, akan kami kasih penghargaan. Bahkan orang tuanya akan dipanggil. Kalau kenapa? Biar nanti kalau kita, mohon maaf, kalau kita marah itu tidak tujuan karena marah itu karena kita emosi, tidak. Karena marah untuk bisa memberikan efek jerah. Karena ada bukunya marah itu. Ada 5 mungkin kalau 6. Kapan kita marah? Kepada siapa kita marah? Di mana kita marah? Apa efek marah? Apa imbasnya marah? Nah itu ada. Karena itu di teori kepemimpinan. Dan saya sangat terkesan sekali apa yang dipaparkan Bu Ida, mulai dari rasa disiplin serta keyakinan kelas itu. Karena disiplin, menurut saya disiplin itu adalah hal yang sangat berat. Ikuti disiplin positif di modul berapa itu? Terima kasih kalau saya.
Terima kasih Bapak, jawabannya luar biasa. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, iya atau tidak, nanti kita ulas lebih dalam lagi. Monggo, mungkin ada yang mau menanggapi Bapak Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Monggo Bapak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, Adalah kesenangan, itu lebih ke fun. Yang kelima adalah kebebasan atau freedom. Ya, ini makna disiplin berasal dari kata atau bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar. Jadi disiplin adalah belajar. Makna asal tersebut adalah disiplin diri dari murid-murid. Hormat di sini terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama. Saya dengan Bu Matos tidak mengubah apa yang kami dapat, jadi kami hanya di sini langsung memakai apa yang kami dapat dari instruktur nasional waktu kemarin elaborasi. Jadi tidak ada yang namanya penambahan atau pengurangan. Dan sebagainya akan saya share di Dapodik atau di mana Bu? Kalau Dapodik wilayahnya para petinggi di Wanhat aja ya. Oke. Biar hari Jumat sudah semuanya adalah dicoret-coret, itu dikelompokkan konsekuensi. Tapi menurut saya itu termasuk hukuman juga kalau kalimat itu keluar dari seorang guru. Ganti kertas temanmu yang kamu coret itu hukuman menurut saya gitu. Karena banyak alternatif yang penyelesaiannya. Saya tanyakan, karena saya pernah mengikuti ini, saya sudah tunjukkan ke Pak Faisal kemarin. Terima kasih. Pak Awal, manajer keuangan atau manajer HR? Pak? Oke, kembali lagi. Murid diminta untuk sifatnya berhubungan yang sangat ya. Demikian mungkin menurut hemat saya. sebagai latihan ya Bapak ya. Oke, yang keempat adalah menggantikan katanya di sini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masih ke eksternal. Jadi bongkok datang telat, pada bongkok datang telat istilahnya. Ya mohon maaf Bapak. Nah, apapun itu harus sama Pak Kepala Sekolah atau tidak. Nah itu masih termasuk ke motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan menerapkan budaya positif di lingkungan SMA 3 tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.